Bapak dan teman-teman. Sudah. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai question and answer tentang sentralisasi versus desentralisasi. Bahan ini saya ambil berdasarkan pencarian paling populer yang ada di google.com. Nah, pertama, tentang sentralisasi. Jelaskan apa sih yang dimaksud tentang sentralisasi itu? Nah, sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi ini banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Nah, sebelum adanya undang-undang tentang otonomi daerah itu, Indonesia menerapkan sistem yang namanya sentralisasi. Jadi, pemerintahannya itu benar-benar berpusat pada benar-benar yang mengatur pemerintahan itu pusat, seperti itu. Namun, sejak terbitnya undang-undang tentang desentralisasi, sistem ini sudah tidak berlaku lagi. Lalu, apa yang dimaksud dengan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi? Nah, perbedaan negara kesatuan sentralisasi dan desentralisasi yaitu di negara dengan sentralisasi, semua aspek itu diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan sama sekali dari pemerintah daerah. Sementara itu, negara kesatuan desentralisasi bermakna pemerintah daerah dapat menjalankan peraturan pemerintah pusat. Jadi desentralisasi ini merupakan pengaturan pemerintah daerah itu yang mengatur ya diri mereka sendiri. Kalau sentralisasi, daerah pun yang mengatur itu pusat seperti itu. Jadi ibarat pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur otonomi daerahnya sendiri. Seperti itu. Lalu, mengapa sih desentralisasi itu terjadi di Indonesia? Nah, tujuan desentralisasi itu adalah agar terwujudnya suatu pemerintahan yang demokratis melalui pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, ya karena yang tahu kebutuhan dari masyarakatnya sendiri itu adalah daerah daerahnya sendiri. Sih yang menjadi alasan dilakukannya desentralisasi. Melalui desentralisasi diharapkan konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dikurangi. Konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah sering terjadi, terutama menyangkut pemberdayaan dan pengelolaan serta manfaat dari pengelola sumber daya tersebut. Lalu, apa sih tujuan utama kebijakan desentralisasi? Tujuan desentralisasi mengurangi angka kemiskinan daerah. Salah satu fokus desentralisasi adalah pembangunan daerah tertinggal. Nah, karena apa? Nah, seperti ini. Jadi, desentralisasi itu prinsipnya daerah kan membangun daerahnya sendiri. Daerah mempunyai pendapatan dan pendapatan itu digunakan untuk membangun daerahnya sendiri. Seperti itu. Jadi, otomatis daerah itu jika punya uang sendiri kan bisa membangun daerahnya sendiri, maka angka kemiskinan dan kesejahteraan juga bisa mereka ciptakan. Lalu, mengapa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan desentralisasi? Karena saking luasnya wilayah Republik Indonesia, dan Indonesia itu terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah yang menjalankan pemerintahan, maka prinsip negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi apabila pemerintah pusat itu disuruh untuk mengatur seluruh daerah di Indonesia itu, saya rasa itu terlalu sulit dan lingkupnya terlalu luas, maka timbullah desentralisasi ini. Selanjutnya, mengapa desentralisasi diterapkan bagi penyelenggara pemerintah daerah? Alasannya adalah perlunya diatur asas desentralisasi oleh Pemda untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan. Penumpukan kekuasaan pada satu tangan ini yang tadi disebutkan yang namanya sentralisasi itu, yaitu seperti pemerintahan pusat. Jika terjadi penumpukan kekuasaan pada satu tangan, akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya dapat memperhatikan potensi nyata kekuasaan dari masing-masing daerah. Lalu, apakah desentralisasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Inti dari desentralisasi adalah internaling cost and benefit untuk people serta bagaimana mendekatkan masyarakat kepada pemerintah dan rakyatnya. Jadi selama ini menurut
sumber yang ada ini desentralisasi yang berlaku ini belum baik, tapi masih dalam proses gitu loh, belum mencapai titik maksimalnya. Ini berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, berikut ada beberapa problematika terhadap desentralisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu munculnya peraturan daerah yang bermasalah. Berdasarkan catatan Departemen Dalam Negeri, jika dipadankan dengan pelaksanaan desentralisasi itu rata-rata itu ada 400 perda yang bermasalah tiap tahunnya. Itu masalahnya nggak cuma satu tapi banyak gitu. Perdanya tuh banyak bermasalah gitu loh yang mengenai desentralisasi ini. Yang kedua itu anggaran daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Sekitar 70% anggaran belanja daerah dialokasikan untuk keperluan belanja pegawai. Padahal sekitar 120 Pemda di Indonesia terancam mengalami kebangkrutan sebab pendapatan asli daerah mereka itu tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran. Jadi padahal mereka tuh income-nya itu masih kurang gitu loh, tapi kok kebanyakan itu masih digunakan untuk belanja pegawai, bukan untuk program-program yang sekiranya bisa membantu masyarakat miskin dan masyarakat miskin seperti itu. Yang ketiga, euforia pemekaran wilayah sehingga beban APBN makin bertambah. Akibat lemahnya kapasitas keuangan DOP termasuk memberikan dana alokasi khusus untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Nah, jika saja misalnya timbul provinsi-provinsi baru, otomatis kan APBN yang diperlukan kan juga semakin membengkak. Nah, itu juga menjadi permasalahan terkait desentralisasi ini. Karena apabila jika ada daerah baru, otomatis ya alokasi untuk daerah tersebut juga lebih besar daripada sebelumnya. Gitu. Lalu yang keempat, terkait dengan masalah integrasi pembangunan nasional, baik dari aspek perencanaan maupun realisasi pembangunan. Kepala daerah yang memiliki program pembangunan tersendiri menyebabkan pemerintah pusat agak kesulitan untuk mengintegrasikan antara rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, ini itu ada hubungannya antara pemimpin di daerah dengan pemimpin di pusat. Biasanya kan misal presiden punya program yang namanya A, tapi bupati punya program yang namanya C. Nah, itu program tersebut itu kebanyakan tidak bisa berjalan beriringan seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu problematika terhadap desentralisasi di Indonesia. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Hendy. Ya, terima kasih, Bilal. Silakan dilanjut yang lainnya dulu. Beberapa sih menarik untuk didiskusikan nanti, tapi dilanjutkan yang lainnya dulu. Wimar, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Baik, jadi untuk membahas desentralisasi fiskal, kita berangkat dari federalisme fiskal dulu, di mana federalisme fiskal digunakan oleh Amerika Serikat, memiliki sistem federal di mana membagi kegiatan antara pemerintah pusat, negara bagian, dan pemerintah daerah. Contohnya dalam hal pendidikan, sering disediakan oleh pemerintah negara bagian. Sebagian besar belanja pemerintah negara bagian dan daerah sekarang didukung oleh dana antar pemerintah, berupa hibah atau dana antar pemerintah. Adalah pembayaran dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat lainnya. Sentralisasi versus desentralisasi, di mana yang tadi kurang lebihnya sudah dijelaskan oleh Hilal. Yang perlu di-highlight di sini, sentralisasi adalah semua kekuasaan itu berada di pusat. Sedangkan desentralisasi, pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan. Desentralisasi fiskal yang optimal, desentralisasi fiskal yang optimal akan terwujud jika pemerintah bisa menentukan aktivitas mana yang akan dikerjakan oleh level pemerintah tertentu. Karenanya dibutuhkan dana transfer atau grant dari pusat ke daerah dalam pelaksanaannya.
eh, desentralisasi fiskal yang optimal ini juga diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun Suaranya ngilang atau suaranya Wimar hilang atau berhenti? Hilang, Pak. Nggak Hilang ya? kedengaran. Wim? Seperti 66 66 atau 65-an lah. 65-an itu proses di awal-awal kemerdekaan cukup ya perjuangan kita tahun 48 atau tahun 49 itu kan Belanda balik lagi gitu ya. Belanda balik lagi baru kemudian di perjanjian apa gitu dia dalam tanda kutip baru mengakui kemerdekaan gitu kan. Kemerdekaan terus kemudian di tahun artinya bahwa ini gimana udah balik ya? sudah. Mau dilanjut. Jadi desentralisasi fiskal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan daerah, di mana ini itu didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Lalu dalam penerapannya ada yang namanya kasus atau fenomena flypaper effect, di mana ini itu terjadi ketika pemerintahan daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari grants atau transfer yang tidak bersyarat atau unconditional grants daripada PAD-nya, sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah. Lalu ada hal-hal yang berkaitan di sini, seperti desentralisasi yang artinya itu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada gubernur. Tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Lalu ada dana alokasi umum yang merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus atau DAK, di mana dana ini adalah dana yang bersumber dari APBN juga dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada yang namanya DBH alias dana bagi hasil. Dana ini digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan bersumber dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Lalu ada pendapatan daerah dan belanja daerah, di mana pendapatan daerah artinya itu semua hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Mungkin itu saja Pak presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa nggak dilanjutin? Hampir mirip dengan yang tadi. Bukan Pak, ini slide mentah. Oh, siap. Sorry. Siapa tadi? Aula ya? Silakan. Izin share screen ya, Pak? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyebab kurang optimalnya desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam mewujudkan perekonomian negara yang mendorong terjadinya pembangunan di berbagai industri, serta kemajuan hingga tingkat daerah, Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal. Nah, apa itu desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal diartikan sebagai upaya pemberian kepercayaan pada pemerintah daerah untuk mengolah secara mandiri pengalokasian dana untuk keperluan pembangunan daerahnya. Di Indonesia, pemerintah pusat akan mengucurkan dana kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai kepentingan daerah tersebut. Idealnya, hal ini dapat berjalan optimal sebab diasumsikan pemerintah daerah akan memahami betul apa yang diperlukan. Namun demikian, hal ideal tersebut ternyata belum terjadi di Indonesia. Yang terjadi justru banyak daerah bergantung pada kucuran dana dari pusat dan gagal melakukan pengelolaan dengan optimal. Di grafik ini ditunjukkan masih tingginya proporsi dari TKDD terhadap total pendapatan APBD provinsi, kabupaten, dan kota dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2019. Pada tahun 2010, TKDD berkontribusi sekitar 75,98% dari total pendapatan APBD, yang kemudian menurun hingga menjadi 66,67% di tahun 2019. Meskipun relatif fluktuatif, namun data ini memperlihatkan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap TKDD, menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah menjadi kurang efektif. Jika dibandingkan dengan kucuran dana yang diberikan, output yang diharapkan sangat jauh dari harapan. Beberapa hal bisa menyebabkan kondisi ini di daerah. Lalu apa penyebabnya? Sentralisasi yang berorientasi pada pengelolaan mandiri setiap daerah, ternyata secara praktis daerah justru mengalami kekurangan pemasukan dari sektor penting seperti pajak. Hal ini disebabkan karena banyak jenis pajak yang cenderung bernilai besar ditarik oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN dan PPh. Sehingga yang bisa diharapkan pemerintah daerah yang akan menjadi pendapatannya mungkin hanya dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak daerah lainnya. Sedangkan pajak dari perusahaan yang berada di daerah tersebut justru masuk ke pemerintah pusat. Meski secara regulasi hal ini tepat, namun ternyata di lapangan yang terjadi adalah sebaliknya. Untuk itu akan lebih baik jika pemerintah melakukan kajian pada kebijakan pengelolaan pajak di level daerah. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi BUMD. Ketidakseimbangan desentralisasi fiskal yang terjadi di daerah juga terjadi akibat kurang berperannya BUMD sebagai sumber pemasukan daerah. Setiap daerah memiliki unit usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Idealnya, jika BUMD ini dikembangkan, maka justru dapat menjadi sumber pemasukan untuk daerah tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan optimalisasi dalam menjalankan BUMD sehingga dapat memberikan peran sebagai sumber pendapatan menjadi maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan pajak. Tarif pajak yang dikenakan untuk industri di setiap daerah tentu saja berbeda, tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Yang menjadi masalah adalah ketika antar pemerintah daerah kemudian berkompetisi untuk menurunkan pajak agar investor bersedia masuk. Hal ini dimaksudkan agar menarik investor untuk investasi di daerahnya.
Justru hal ini menjadi senjata makan tuan untuk pemerintah daerah. Rendahnya tarif pajak yang ditetapkan mungkin akan menarik investor, namun jika diperhitungkan justru akan mengurangi pendapatan daerah dari sektor perpajakan yang sudah sangat terbatas. Kemudian penyebab keempat adalah alokasi belanja daerah. Dana yang dimiliki pemerintah daerah nyatanya tidak semua diorientasikan untuk pembangunan daerah. Banyak daerah justru mengalokasikan dana ini untuk membayar pegawai atau belanja pegawai. Pembangunan yang dilakukan kemudian digantungkan pada kucuran dana pemerintah pusat, sehingga tidak dapat berjalan dengan optimal. Pada dasarnya, konsep desentralisasi bidang fiskal di Indonesia ini sendirinya sebenarnya merupakan konsep yang paling ideal. Hal ini mengacu pada luas wilayah Indonesia dan keberagaman kebutuhan daerah berdasarkan situasi dan kondisinya masing-masing. Jika berjalan dengan baik, desentralisasi yang dilakukan akan benar-benar dapat mengoptimalkan pembangunan yang ada di daerah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak. Dari 3 presentasi ini ada yang ingin didiskusikan? Tadi mungkin saya lanjut. Saya belum buka materinya dulu, saya lanjut cerita dulu. Cerita ya. Mungkin nggak tahu sampean mengalaminya atau tidak. 98 sudah lahir? Belum ya? Rata-rata belum. 98 reformasi itu di 98 ya, 97. Krisis ekonomi 98 kita. Jadi saya juga di awal-awal kemerdekaan mungkin kita masih belum bisa, pembangunan belum. Terus kemudian di 65 kemudian pemberontakan PKI gitu ya, pemberontakan PKI, terlepas apapun sejarahnya nanti ya, pemberontakan PKI, terus kemudian 66 muncul Orde Baru gitu ya. 66 muncul Orde Baru di awal-awal pembangunan ekonominya mungkin cukup relevan karena banyak dari bantuan dari mungkin negara-negara lain gitu ya, bantuan dari negara-negara lain. Terus kemudian di kekuasaannya berlangsung lama Orde Baru itu, dari tahun 66 kemudian sampai dengan tahun 96, cukup lama. Dan di saya nggak tahu, tapi di tahun 90-an itu sudah mulai mungkin ya teman-teman merasakan itu ya, merasakan bahwa kayak dinding itu bisa dengar gitu. Kayak dinding itu bisa dengar gitu. Jadi kalau kita ngerasain itu dulu terus kemudian pemilihannya pegawai negeri mesti milih partai tertentu dan sebagainya, di dalam tanda kutip nggak tahu ditakut-takuti benar atau tidak itu, tapi ketika nanti pilihannya lain dan sebagainya, dan itu akan ada konsekuensi dan sebagainya. Dulu zaman Orde Baru ya, yang diungkapkan teman BEMC itu ya beberapa kan tidak sependapat, beberapa kan banyak. Terus kemudian 97 krisis ekonomi, 98 yang menuntut reformasi itu ya, reformasi bahwa sentralisasi itu nggak bagus, sentralisasi kekuasaan pada kelompok tertentu dalam jangka waktu yang mungkin lama itu nggak bagus, orang cenderung untuk korup dan cenderung untuk diktator. Rata-rata begitu, cuman nggak tahu, beberapa mungkin tidak, tapi rata-rata begitu. Sehingga kemudian timbul reformasi 98, kemudian muncul ide untuk membatasi jabatan pemimpin tertinggi lah kira-kira cukup 2 periode, karena di itu ketika ya mungkin saya nggak tahu contohnya di mana, tapi rata-rata di Amerika waktu itu kan cuma 2 periode aja, 2 periode dibatasi setiap individu berhak untuk jabatan presiden, itu sama kayak gitu. Sama di ini 2 periode saja di amandemen undang-undang. Ya, sentralisasi mungkin beberapa
beberapa kemajuan dicapai, tetapi ketika sentralisasi waktu itu demokrasi ya memang ya kayak itu tadi dulu ya pernah ada yang ini Presiden Soeharto waktu itu, terus kemudian di bredel acaranya ada juga, terus kemudian beberapa gitu. Dan sehingga muncul kemudian bukan ini wacana untuk ya tidak sentralisasi lagi, desentralisasi. Di awal-awal pasti euforia. Di awal-awal ada euforia, desentralisasi. Di awal-awal pasti euforia. Beberapa daerah akan melakukan pemekaran, apalagi tadinya pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah itu kan, euforia kan. Ini ada dalam tanda kutip mungkin ya ada pelimpahan kewenangan gitu, yang itu bisa jadi pelimpahan tanggung jawab, ya pelimpahan tanggung jawab. Ini pelimpahan tanggung jawab itu bisa dikelola dengan baik, bisa juga tidak gitu kan. Di awal-awal euforia ya. Tadinya sentralisasi, kemudian dibuka untuk desentralisasi. Profesor Rias Rasyid yang dulu itu pakarnya desentralisasi, kalau sampai nanti saja Profesor Rias Rasyid, saya agak lupa beliau, semoga sih masih sugeng gitu. Profesor Rias Rasyid yang pakarnya desentralisasi itu, yang pas desentralisasi itu apa? Di titik mana? Provinsi kayaknya kebesaran, kabupaten kayaknya kekecilan, sebenarnya di Karasidenan kalau di Jawa, atau ya beberapa kabupaten itu yang lebih pas. Kan nggak ada, maka di Indonesia desentralisasinya itu kebanyakan di tingkat 2 dan desa. Ya, kecamatan juga terlalu, bagi kabupaten terlalu lebar, maka desentralisasinya biasanya di kabupaten dan desa. Walaupun menurut pendapatnya Profesor Rasyid, kabupaten itu terlalu kecil, masih kebanyakan. Sehingga dana yang dialokasikan juga lumayan cukup banyak. Euforia juga di awal-awal pasti muncul euforia, walaupun di awal-awal kemungkinan akan muncul euforia, tinggal penyesuaiannya itu bagaimana. Ini sudah berapa? Sudah 30-an tahun. 30-an 20 tahun atau 25 tahunan. 25 tahun pasca reformasi itu juga penyesuaiannya nggak tahu apakah sampai di titik ideal atau tidak. Mungkin rasanya belum, karena ya, mungkin dirasakan walaupun 2 tahun ini pandemi, dirasakan tingkat kesejahteraan, tingkat demokrasi yang harapannya lebih meningkat. Ya, kesejahteraan kita sudah ada BPJS dan sebagainya, tapi masih ada beberapa kendala yang itu mungkin masih perlu di penyesuaian. Saya boleh slide-nya Hilal dulu sebelum saya boleh share lagi lah. Berapa ya? Dari atas saja. Sorry. Dari atas boleh. Nah, sentralisasi tadi ya. Sentralisasi apa? Kira-kira di Indonesia ya gitu ya. Sampai dengan 96 itu sentralisasi. 96, 97 lah. Walaupun 98 ininya. 98 untuk reformasinya. Hilang. Sebentar Pak, saya ganti sinyal dulu Pak. Putus-putus Pak. Oh ya, makasih. Ya masih dapat bantuan kuota nggak sih? Sepertinya sekarang sudah enggak ya Pak. Sudah enggak ya? Kemarin sih yang Kemendikbud terakhir kayak Januari Pak katanya. Yang kita juga udah. Kalau dosen malah masuk. Malah pamer ya. Atau dapat dari Kemendikbudnya gitu juga. Sentralisasi lanjut.
Terus ya negara kesatuan malah dulu si Profesor Amin Rais ngusulin untuk udah jadi negara serikat aja pernah. Negara serikat itu protes semua. Protes tokoh, termasuk tokoh kontroversial walaupun dulu beliaunya yang menggawangi reformasi. Oke, lanjut aja. Apa ya? Ya, sentralisasi diatur oleh pemerintah pusat dan sebagainya. Lanjut, boleh. Nah, ini, tujuan desentralisasi ya demokratis, efektif, efisien, dan ekonomis. Walaupun normatif, tapi kira-kira semacam demokratis lah mungkin yang bisa di demokratis ya. Intinya sebenarnya sih dalam tanda kutip kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab lah kalau bisa dibilang sesuatu. Lanjut. Boleh. Mungkin yang tadi ya. Oke. Yang tadi yang terakhir ya. Problematika terhadap desentralisasi di Indonesia. Peraturan daerah tadi euforia kan, semuanya mengatur dan itu bisa jadi berbenturan antar daerah atau berbenturan dengan yang diatur oleh peraturan pemerintah pusat sendiri. Harmonisasi peraturan itu luar biasa effortnya gitu, luar biasa effortnya dan ya tidak mudah gitu, dan tidak mudah ya peraturan walaupun memang kadang-kadang ya sudah jadi dulu nanti terus kemudian ada koreksi-koreksi gitu. Tapi ketika sudah dipikirkan secara lebih mendalam walaupun agak lebih lama beberapa waktu itu kalau sudah dipikir lebih mendalam harmonisasinya mungkin lebih baik. Anggaran daerah dialokasikan oleh belanja pegawai tadi ada nanti di slide-nya Aula yang 70% itu ya di tahun 2010 70% 60 pandai banget itu dialokasikan untuk saya nggak tahu agak lupa belanja pegawai atau ketergantungan tadi masih landai banget. Kebanyakan diperlukan untuk digunakan untuk belanja pegawai padahal uangnya itu uang dari pemerintah pusat dari pemerintah pusat. Kebanyakan uang dari pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai gitu. Kalau sepertiga APBN itu ditransfer ke daerah, ke kabupaten dan ke desa. Sepertiga APBN 2000 triliun itu sepertiganya ditransfer ke daerah. Nah, ketika digunakan untuk belanja gaji ya multiplier efeknya dari belanja gaji. Dari belanja gaji itu harapannya. Tapi ketika dipergunakan untuk bangun infrastruktur, walaupun pemerintah pusat juga ada gitu, bangun infrastruktur, kemudian hal-hal yang lainnya, harapannya multiplier efeknya bisa lebih besar. Euforia pemekaran wilayah tadi, sudah apa saya ambil dari sini juga euforia. Beberapa biaya ini karena sentralisasi pelimpahan wewenang, pemerintahan tanggung jawab gitu, atau pelimpahan kekuasaan gitu kan, orang jadi udah kalau ini coba bikin apa. Walaupun juga mungkin dalam tanda kutip make sense. Tapi kan perlu penyiapan untuk nanti perangkat daerahnya dan sebagainya. Ya, tadi ya, di desentralisasi di tingkat 2 sama tingkat desa. Jadi kalau bagi saya pemilihan yang penting pemilihan bupati atau wali kota itu. Bupati atau wali kota kecuali DKI ya. Kalau dari DKI dan kemudian Kades dan ya presiden. Kalau pemilu kira-kira kayak gitu. Karena provinsi lebih sedikit, ya provinsi lebih sedikit untuk menjalankan desentralisasinya itu lebih sedikit dan alhamdulillahnya kayak beberapa bupati di Indonesia itu luar biasa, cukup baik mengatur daerahnya. Tujuan tadi efektif dan efisien. Sorry saya balik-balik ya. Dulu pernah ada yang kayaknya gubernurnya Fadil Muhammad atau tidak di Gorontalo. Kalau yang dari Gorontalo mungkin pernah tahu. Pada waktu itu gubernurnya kalau nggak salah Fadil Muhammad atau saya agak lupa siapa. Tapi dia bikin prioritas cukup bagus.
cukup bagus. Jadi tahun ini dana itu prioritas untuk sektor kalau nggak salah jagung di sana. Yang andalannya apa? Jagung. Jadi prioritas untuk jagung supaya jagung jadi komoditi utama daerah itu, baru kemudian setelah ini jadi komoditi utama kemudian bangunan. Di desa kalau nggak salah Ponggok ya. Ponggok itu nggak tahu sekarang ya. Ponggok kemudian karena udah banyak saingan ya. Ponggok itu ada banyak sumber air kemudian dijadikan tempat wisata karena yang paling cepat itu tempat wisata. Yang paling cepat mendatangkan duit tempat wisata. Udah tempat wisata terus kemudian dari situ berkembang ke industri, kalau tidak salah masih berbasis dengan air itu industri terkait dengan nila, ikan nila. Itu yang beberapa yang contoh yang cukup, dan beberapa bupati kalau saya tidak salah itu cukup bagus lah untuk mengatur daerah. Nah, ini yang keempat terkait dengan integrasi pembangunan nasional baik dari perencanaan maupun pembangunan, kadang-kadang ya yang jelas kentara ya mungkin jelas kentara ya pemerintah pusat harus sama DKI gitu kan, atau nganan gini apa enggak. Pemilihan presiden kayak Indonesia kayak pemilihan apa kayak pendukung klub sepak bola itu. Kalau marahnya berkelanjutan, marahnya berkelanjutan ya sebelah. Saya sudah hampir enggak, sudah biasa aja. Klub favorit saya itu apa namanya, Jerman sama Bayern. Kalau dulu kalah marah banget, tapi sekarang udah sopo boleh. Nah, biasa aja. Ini ya beberapa problematikanya yang terlihat euforia, kemudian anggaran daerah, kemudian peraturan daerah. Tentang sini. Boleh dilanjut? Siapa? Habis Hilal tadi. Sopo? Mimar. Hadir, Pak. Gimana, Pak? Ini boleh share lagi. Siap. Desentralisasi aku terus ini federalisme fiskal lanjut Slide yang mana? ya beberapa saya nggak tahu pas banget atau tidak, tapi mungkin beberapa memang pemborosan itu ya, tapi kira-kira gini, biasanya pemerintah daerah itu kalau ada pengeluaran di sektor tertentu itu dia udah nyaman di situ. Misalkan udah nyaman untuk pengeluaran di sektor pendidikan atau infrastruktur misalkan, udah nyaman di situ. Udah nyaman di situ, pengeluarannya udah banyakan di situ, ya udah nyaman di situ. Infrastruktur mungkin pengeluarannya misalkan 50 miliar gitu ya. Jumlah sedikit untuk kabupaten. 50 miliar. Saya nggak tahu banyak atau sedikit, 50 miliar. 50 miliar untuk infrastruktur. Infrastruktur itu mungkin berdampak terhadap daerah sebelahnya. Daerah sebelahnya, terus kemudian memang punya multiplier effect yang cukup banyak. Misalkan. Ya, pemerintah pusat ngasih tambahan dana. Nggak tambahin dana lah sebesar misalkan 50 ya, jadi 100 miliar untuk infrastruktur. Nah, 100 miliar untuk infrastruktur. Bisa jadi yang efisien, yang efektif untuk infrastruktur itu harusnya nggak 100 miliar. Nggak 100 miliar. Misalkan 80 miliar doang. Misalkan 80 miliar doang. Artinya harusnya itu yang dialokasikan untuk infrastruktur tidak 100 miliar. Tapi 80 miliar. Tapi karena dia nyaman,
dan itu boleh sama pemerintah pusat lagi. Tak tambahin uang 50 miliar harus ya, pokoknya di atas 50 miliar harus belanja infrastruktur itu. Karena sebelumnya sudah 50 miliar. Ya harusnya apa namanya? Karena dibolehkan oleh pemerintah pusat dan apa namanya? Bisa jadi pengeluaran untuk infrastruktur itu lebih dari 80 miliar. Walaupun sebenarnya efisiennya di situ. Cuman titik efisien itu nggak ngerti juga. Titik efisien itu nggak ngerti. Titik efisiennya di mana nggak terlalu paham. Tapi mungkin efisiennya di 80 miliar. Ketika pemerintah pusat mengizinkan, dia bisa mengeluarkan untuk anggaran infrastruktur atau realisasi anggaran infrastrukturnya itu di atas 80 miliar. Karena ditambah oleh pemerintah pusat 50 miliar bisa diizinkan. Walaupun sebenarnya tidak efisien untuk di atas 80 miliar. Itu yang bisa disebut juga sebagai flavor. Terus sudah ya. DAK, DAU nanti. Terus Aula. Oke. Boleh share screen lagi Aula. Dari mana semuanya ini? Tadi ya, grafiknya pertama boleh di slideshow atau pertama grafiknya kan dipakai kayaknya yang yang garis hitam itu kan ya. Saya kadang-kadang cuma nunjukin itu. Pembuatan grafik itu kadang-kadang bisa ini juga gitu. Bisa apa namanya? Bisa nyemurin mata gitu. Kadang-kadang grafiknya tidak terlalu apa namanya? Yang pengen ditunjukkan sebenarnya hanya beberapa bagian, tapi yang gambar merah sama orange sama biru ini kan sebenarnya tidak terlalu, selisihnya itu kan ya, selisihnya kan sebenarnya tergambarkan di itu selisihnya aja. Ya, sebenarnya tidak terlalu apa namanya? Saya salah. 80 ya ini itu kan sebenarnya uangnya kalau salah persentasenya tidak terlalu kalau di sebelah kanan kok presentasi apa namanya statistik kadang-kadang kayak gitu. Jadi perlu ini kalau statistik apa grafik, tapi sebisa mungkin sih walaupun mungkin punya apa namanya penulis itu punya dalam tanda kutip tujuan untuk penguatan argumentasi mungkin penguatan argumentasi tapi kalau sebisa mungkin sih menyajikannya apa namanya netral gitu. sehingga orang tidak terdistrak argumentasi itu dari gambarnya. Gambarnya menimbulkan persepsi yang berbeda. Ya, dari total pendapatan daerah, terus kemudian total dana transfer ke daerah itu di yang hitam total dana terhadap total pendapatan daerah. Total transfer terhadap total pendapatan daerah semacam sekitar lebih dari 70-an% pendapatan daerah dari dana transfer dan pajak itu sebagian besar masih dari mengandalkan dana transfer pemerintah pusat dan pengeluarannya pun sebagian besar masih dipergunakan untuk belanja pegawai. Dan itu ini pun data tahun 2019. 2019 di tahun 2010 75 ada gradual penurunannya tapi nggak tahu sih tapi benar atau
bisa dipercepat atau tidak, bisa dipercepat atau tidak untuk apa, ketidaktergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Dilanjut mungkin slide yang lanjut. Nah ini sentralisasi perpajakan. Di beberapa negara PPh 21 itu PPh orang, saya nggak tahu kalau PPh orang pribadi itu kan sebenarnya terkait dengan lokasi mereka tinggal atau lokasi mereka bekerja lah. Kalau bahasanya atau antara dua itu kan, bekerja sama tinggal, bekerja sama tinggal. Dan di beberapa, kalau saya believe, tapi nggak tahu kapan ya, itu kayaknya akan ke daerah. PPh individu itu akan ke daerah, cuman nggak tahu kapan. Saja lama. Nah, kalau itu saya percaya bahwa gaji pegawai negeri itu akan tinggi. Dulu kan sama aja. Tinggi itu kan berapa lama ya? Udah lama banget. Saya ngomong gitu. Realisasinya mungkin sekitar 20 tahun kemudian. 20 tahun. Sentral PPh 21 kan terkait sama orang. Orang tinggal di daerah tertentu, berpenghasilan di daerah tertentu. Kayaknya akan diminta. Mungkin ya, cuman nggak ngerti juga. Kemudian partisipasi BUMD ya. Tapi aku kalau usaha pemerintah itu ya BUMN, BUMD itu masih, kalau barangnya tidak strategis kayaknya masih meragukan. Kayak BUMDes itu diminta usaha, BUMDesnya maju, kan harapannya seluruh rakyat desanya maju gitu. Jangan-jangan pengurusnya doang gitu. Harusnya apa namanya? Intinya sebenarnya kan masyarakat desanya maju. Masyarakat desanya itu melalui BUMDes atau usaha mereka sendiri. Ketika ada saingan BUMDes nanti bersaing dengan masyarakat desanya sendiri, itu ya nggak pas. Kalau menurut saya, karena pasti banyak keunggulannya di BUMDes. Persaingan pajak, ini persaingan pajak yang nanti terkait dengan teori. Alokasi belanja daerah tadi masih mengandalkan di pemerintah pusat, dana transfer ke daerah, dan kemudian dipergunakan sebagian besar untuk belanja gaji. Ya, pembangunan itu kalau pemerintah pusat dan saya pulang itu 2009. Itu 2009. Kemudian ada diskusi di 2010 ya. Diskusi 2010 dengan teman-teman salah satu peneliti di Direktorat Jenderal Anggaran itu di Anggaran. Ya dia ngasih data aja, ngasih data bahwa saat itu karena saya belum cross check sekarang lah kira-kira. Sepertiga anggaran pemerintah itu dikirim ke daerah, sepertiga untuk belanja hutang sama bayar cicilan hutang sama bunga plus subsidi, sepertiga itu bayar cicilan bunga cicilan hutang bunga plus subsidi, terus kemudian sepertiga untuk transfer ke daerah. Yang untuk pemerintah pusat itu sepertiga, itu masih dibagi untuk gaji untuk sekian, walaupun jumlahnya cukup banyak gitu, 700 triliun misalkan. Bukan jumlah yang sedikit juga, tetapi porsinya kalau dibilang persentase itu juga masih banyak yang bukan, dalam tanda kutip mungkin bukan untuk umat. Ya, Pak, itu kira-kira sekilas tentang desentralisasi. Boleh stop share, tak lanjutin ke teorinya sedikit. Tadi desentralisasi sama desentralisasi ini sisi lain. Kalau saya ditanya yang tahu masyarakat daerahnya itu sendiri, ya mungkin boleh begitu. Tapi kadang-kadang gini, orang akan melihat dengan baik ketika punya helikopter view gitu kan. Ada yang bilang gitu juga kan ya. Yang bisa melihat helikopter view itu kadang orang lain. Kadang orang lain. Siapa yang tahu diri kita? Mungkin benar diri kita sendiri. Tapi mungkin juga orang lain lebih baik tahu dibandingkan diri kita. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ya nggak tahu lah mana yang pas itu. Jadi kira-kira semacam. Kira-kira semacam.
publik. Itu tujuannya kan ini sebenarnya. Tadi demokratis, efektif, efisien, dan ekonomis itu ya. Efisien lah, efisien. Dalam satu kata sebenarnya efisien. Optimal desentralisasi adalah menentukan di level pemerintahan mana penyediaan barang publik itu atau penyediaan keperluan pemerintah itu menjadi efisien, menjadi lebih murah. Kalau bahasa kasarnya, menjadi lebih murah. Di level mana penyediaan kepentingan pelayanan pemerintah itu menjadi lebih murah. Pendidikan lebih murah di level mana, misalnya kesehatan lebih murah di tertentu. Nah itu intinya, teman-teman. Nah, penyediaan barang publik kemarin sudah dibahas mengalami permasalahan bahwa orang itu akan menyembunyikan revelation. Kemudian ketika menyembunyikan knowledge-nya juga belum tentu baik gitu, terhadap barang publik, value-nya dia terhadap barang publik, kemudian dia ada kemungkinan menyembunyikan, agregasinya akan lebih susah. Nah, si Tibo ini lihat kok di penyediaan private good barang swasta kok enggak. Kok bisa harganya murah kira-kira. Kok bisa efisien di Tibo ini. Kira-kira apa sih faktor apa yang menyebabkan kok bisa lebih efisien dalam penyediaan barang swasta dibandingkan dengan barang publik. Terus mereka si Tibo ini berpendapat ada shopping dan competition. Shopping dan competition. Shopping competition kira-kira jadi ada shopping dan competition. Saya langsung lari ke sini aja. Competition ketika itu di level nasional antar negara itu jarang, ya kan? Salah atau benar yang first pokoknya Indonesia, salah atau benar pokoknya Indonesia. Janganlah mencintai bukan itu, cari salah. Salah atau benar Indonesia. Right or wrong is my country. Right or wrong is my country. Positif 62. Kompetisi di level nasional itu jarang banget. Tetapi ketika mungkin di level lokal, tadi persaingan itu ya, mungkin akan ada kompetisi. Dan itu tujuannya tadi ya, tujuannya untuk efisien di level mana penyediaan barang publik itu menjadi lebih efisien, dalam arti lebih murah. Ketika di level lokal itu bisa menjadi efisien dengan prinsip individual can vote with their feet. Ya, individu nanti akan milih preferensinya kayak apa. Kira-kira gitu. Desentralisasi tidak. Kira-kira. Ketika daerah menentukan lah, kira-kira ini teorinya. Daerah menentukan. Dia mau bikin pelayanan publik yang kayak apa. Walaupun nggak tahu pada kayak ya mungkin di perumahan itu. Perumahan nawarkan kayak gini nanti pada masa akhirnya hampir sama kayak gitu. Menawarkan fasilitas ini untuk rumahnya sekian, terus kemudian fasilitasnya ada kolam renang di komplek, ada taman bermain di komplek, ada sekolah di komplek dan sebagainya. Menawarkan fasilitas untuk pelayanan publiknya kayak gini, bayarnya kira-kira sekian. Jadi kayak ini banget ya, bayarnya kira-kira sekian, iurannya kira-kira sekian. Maka nanti orang dengan preferensi yang sama akan tinggal di tempat yang sama. Oh, kalau di sana tinggalnya kira-kira pajaknya bayarnya sekian. Fasilitasnya ini itu. Kira-kira kayak gitu. Selesai itu. Itu mendorong untuk kira-kira semacam teori. Terus kemudian tapi asumsinya banyak banget.
Asumsinya banyak banget. Asumsinya people easily to move, ya ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Bisa nanti kalau saya nggak saya cocoknya di daerah sana, pindah gampang. Oh, ternyata nggak gitu juga gitu kan. Saya cocoknya di bayarnya semuanya yang preferensinya kira-kira pelayan publiknya kayak gini, bayarnya sekian, saya juga akan tinggal di sana. Itu juga. Kemudian full information about taxes and benefit. Full information about taxes and jadi clear banget. Ini bayarnya sekian, kemudian fasilitas yang didapat ini. Terus kemudian yang pertama, yang berikutnya adalah ya pilihannya banyak gitu. Pilihannya banyak. Kalau pilihannya sedikit, apalagi satu yang bisa milih. Pilihannya banyak. Inoton to be just. Kira kamu tinggal di daerah mana, itu pilihannya. Yang keempat, economic scale. Artinya ya tidak kecil banget itu. Tidak kecil banget sehingga biayanya cukup mahal. Economic scale-nya juga perlu diperhatikan. Kayak yang kereta di Jepang yang satu penumpang itu mungkin secara economic scale nggak mau itu. Tapi itu berkesan. Yang kelima adalah no externalities. Kalau menyebabkan dampak positif biasanya kayak gitu. Di daerah lain gimana solusinya? DKI punya sekolah. DKI sekolah atau Surabaya punya sekolah. Kota-kota besar punya sekolah bagus misalkan. Itu kan Pemkotnya ngasih anggaran duit juga kan. Pemerintah pusatnya mungkin iya. Kalau misalkan anggarannya cuma dari Pemkotnya doang. Anggarannya dari Pemkotnya doang. Terus kira-kira yang sekolah di situ banyakkan orang luar, apa enggak senewan juga ya masyarakat situ, ya enggak? Make sense masuk ya natural untuk senewan, natural untuk enggak bisa menerima. Ini sekolah di daerahku, terus kemudian pajak biaya sekolahnya, pajaknya untuk biaya sekolahnya, untuk pembiayaan sekolahnya diambil dari pajak yang diambil di kota, di daerah kotaku misalnya. Nah, kalau siswanya dari daerah lain kan jadi masalah juga. Jadi masalah. Berikutnya adalah nah ini problem tipenya. Yang pertama adalah di kompetisinya ini, enough choice of tone. Tadi externalities sudah saya jelaskan. Financing. Tadi kan mesti iuran itu kan dengan jumlah yang sama. Biasanya iuran dengan jumlah yang sama itu tidak terlalu fair. Karena rata-rata kan mendasarkan pada kekayaan atau pendapatan. Biasanya pajak dasarnya itu. Untuk fairness, biasanya dasarnya adalah kekayaan atau pendapatan. Ketika mereka sudah diminta untuk membayar yang sama, walaupun preferensi ke dalam tanda kutip pelayanan publiknya kayak gini, mereka diminta bayar yang sama, itu akan kelihatan nggak fair karena yang kaya dan yang miskin itu mesti iuran yang sama, walaupun komitmennya mungkin kayak gitu. Kira-kira di teorinya atau di kemudian hari mungkin akan jadi pertimbangan bahwa kan ada iuran yang mungkin sedikit slightly atau bisa jadi berbeda cukup signifikan terhadap pelayanan publik di satu kota. Nah, ini faktor-faktor yang menentukan perlu seberapa lebar desentralisasi. Kira-kira pajak yang dibayar dengan benefit yang diterima itu kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau lebih terlihat, misalkan ya ini bayar pajak untuk sekolah, di sekolah ini itu di level daerah mungkin lebih menguntungkan, lebih efisien. Tapi kalau misalkan narik pajak tapi untuk dibagikan, kalau di buku gitu, itu dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu,
Nah, itu mungkin di level pemerintah pusat, di level pemerintah daerah mungkin nggak sedikit nggak kena. Gitu. Apa manfaatnya bagi? Berikutnya adalah spillover atau externalities. Spillover atau externalities. Pada ketika externalitiesnya, contohnya sekolah dan di DKI tadi, kalau pembiayaannya semua dari pemerintah provinsi DKI misalkan, terus kemudian pada daerah lain sampai kadang-kadang diusahakan dengan ganti KTP, ganti KTP kadang-kadang kan gitu juga, atau dititipin ke saudaranya yang KTP-nya DKI dan sebagainya. Kadang-kadang sama. Nah ini ketika externalities-nya cukup besar, ya langkah baiknya kalau pemerintah pusat itu turut berperan. Pemerintah pusat turut berperan. Ini dia. Terus kemudian economic scale. Kalau economic scale ya skalanya mungkin cukup lokalan aja, dikasih di lokal aja. Nah, tapi ketika ketika tax dan benefitnya tidak terlalu kentara, kemudian externalities-nya ada, ekonomi scale-nya ya juga cukup besar, maka ya sebaiknya diangkat di level pemerintahan yang lebih tinggi. Diangkat di level pemerintahan yang lebih tinggi. Ketika tax dan benefitnya tidak kentara, gitu, linknya tidak kentara, kemudian ada eksternalitas, kemudian ekonomi scale-nya juga cukup besar banget gitu. Ya mendingan dinaikkan kelasnya, dinaikkan level pemerintahan yang mungkin menyediakan barang publik tersebut. Nah, untuk tadi ya, ketika ada externalities, kemudian yang contohnya gampang externalities. Ketika ada externalities, kemudian barang publik itu tidak hanya dinikmatin oleh masyarakat di daerah itu, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Nah, ini pemerintah pusat kontribusinya bagaimana? Nah, kontribusinya tidak ada berapa. Intinya dalam pertama block grant gitu ya. Block grant itu sudah dikasih sekian, digunakan apa aja boleh. Kalau di Indonesia apa contohnya? Ada yang Indonesia. Dana alokasi umum gitu ya. Dana alokasi umum itu dikasih sekian ya sudah bebas untuk apa aja. Untuk belanja pegawai, untuk belanja apa aja boleh. Dana alokasi block grant. Kemudian yang berikutnya adalah conditional block grant. Conditional block grant. Conditional block grant ini ya sudah ditentukan penggunaannya. Kalau matching grant itu penggunaannya juga tertentu, tetapi di sini pemerintah daerah mesti menyediakan dana juga gitu, untuk program yang sama kira-kira gitu. Untuk program yang sama, pemerintah daerah mesti menyediakan dananya tidak 100% dari pemerintah pusat kalau matching grant untuk suatu program. Tapi conditional program itu bisa jadi dananya semuanya dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak perlu menyediakan. Kalau DAK itu dana alokasi khusus, itu kecenderungannya adalah matching grant. Kecenderungannya matching grant karena di peraturannya kalau saya tidak salah mengingat itu pemerintah daerah diminta menyediakan sekitar 10% dari dana alokasi khususnya. Diminta menyediakan itu.
Jadi kecenderungannya untuk DAK itu adalah matching grant. Walaupun mungkin sebagian juga mengkategorikan sebagai conditional block grant. Monggo aja. Berikutnya adalah ini play favor effect. Aku pilih grafiknya tak hilangin, tapi kira-kira bacanya jangan dihafalin, tapi baca mudahnya ya. Biar nanti kalau misalkan sampean baca bukunya kira-kira sambil saya tanya si portal. Kita lanjutin. Nih. Pertama mungkin apa namanya block grant itu. Grafiknya kayak gini. Kemudian private good, terus kemudian apa namanya ini di sini education atau public goods-nya contohnya. Terus kemudian ini pemerintahnya pendapatannya tadinya pendapatan asli daerahnya 1.000.
Ya, pendapatan asli daerah 1.000, kemudian ditambahin pemerintah pusat 375. Ya, 375 sehingga kurva kurva budget lainnya bergeser sejajar 375 kira-kira itu. 1.000 menjadi 1.375. Nah, dikasih 375 misalkan block grant. Maka di sini ketika mereka pendapatannya adalah 1.500 digunakan untuk private good di titik X gitu kan. Kemudian 500 digunakan untuk education. Realnya kayak gitu, realnya. Ini gambarannya realnya kayak. Terus kemudian dikasih duit 375 bebas untuk apa aja? Bebas untuk pilihannya cuma ada 2, education dan private. Pilihannya diingat karena grafiknya cuma ada 2. Pilihannya cuma ada 2, bisa yang lain. Private berarti semuanya langsung. Untuk education dan maka dia milih untuk education dari 375 itu nambahnya cuma 75. Yang 300 untuk yang private school. Karena dia bebas itu kan. Bebas. Kemudian yang berikutnya adalah conditional program untuk khusus ya, pengeluaran khusus. Dikasih tadinya dia 1.000 pendapatannya, 500 digunakan untuk private, kemudian 500 digunakan untuk education. Pemerintah pusat nambahin 375 untuk education. Bilangnya nambahin. Ini 375 khusus untuk education. Kita lihat hasilnya di titik Z juga. Hasilnya di titik Z, di mana Z itu adalah untuk pendidikannya juga sama 575. Sama dengan yang di yang pengeluarannya untuk bebas. Dan yang untuk yang private yang private goods-nya 800 sama juga. Pemerintah daerahnya kan bilang 375 yang dikasihkan pemerintah pusat itu tak gunakan untuk pendidikan, gitu kan ya? Ya enggak? Lawang saya pengeluarannya 575, 375-nya dari pemerintah pusat 200-nya saya nambah sendiri. Walaupun sebelumnya dia pengeluaran untuk pendidikannya adalah 500. Karena dia menganggap pengeluaran yang efisien adalah 575 itu. Ketika conditional block grant itu sama atau lebih kecil dari pengeluaran untuk pendidikan misalkan, yang tertentu itu pendidikan. Ketika conditional block grant-nya sama atau lebih kecil dibandingkan dengan tujuan pengeluarannya, dengan pengeluaran sebelumnya yang dilakukan oleh daerah untuk tujuan pengeluarannya itu, untuk education misalkan, maka kecenderungannya akan sama dengan block grant. Jadi conditional block grant dan block grant itu memungkinkan hasil yang sama. Walaupun di conditional block grant, pemerintah pusat sudah membatasi bahwa pengeluarannya dia untuk ini aja. Tapi bisa jadi hasilnya sama. Jadi hasilnya sepanjang conditional block grant-nya itu lebih kecil atau sama dengan inisiasi pengeluaran sebelumnya. Kira-kira. Terus kita lihat yang matching grant. Matching grant bacanya juga sama. Matching grant harus menyediakan dana talangan, dana pendamping, dana yang sama. Ini pemerintah skema pembiayaan proyeknya 50% lah kira-kira. Skema pembiayaan proyeknya 50%. Ketika pemerintah daerah menyediakan dana dana sekian untuk satu proyek education misalkan, maka nanti akan ditambah dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama. Kalau ini dengan 375 itu kira-kira ya. Kalau di gambar ini untuk membedakan aja, itu maka dia akan nambah nambah untuk pengeluaran untuk education-nya nambah 250. Jadi pembiayaan dari daerah itu 375, pembiayaan dari pemerintah juga 375, jadi total 750, yang 1.000 dikurang 375, 625 itu digunakan untuk private goods. Kira-kira kayak.
baca grafiknya ya secara keseluruhan. Garis-garis, terus apalagi ini ada apa? Income effect, substitution effect, harus nggak usah di. Terus yang terakhir, flavor effect. Ya pembayaran di suatu pemborosan pengeluaran di suatu sektor yang mungkin berlebihan. Pendapatannya 2.000 digunakan untuk pendidikan ya sampai nanti 1.500. Kiranya 300 efisiennya mungkin itu 700 untuk pendidikan dan 1.600 untuk yang lainnya. Tetapi bisa jadi dia pengeluarannya adalah pendidikannya itu 750, bidang lainnya itu 1.550 karena mereka sudah terbiasa, sudah nyaman dengan pengeluaran di bidang pendidikan. Itu juga kategori harusnya enggak bisa jadi secara teori 750 itu enggak bagus. Bisa jadi secara apa namanya? Seharusnya enggak bagus. Jadi semacam. Tapi juga tidak mudah untuk menentukan besarnya apa namanya? Besarnya flavor effect. Tidak mudah. Kira-kira sampai di sini ada yang dikatakan. Sembilan 98 saya ikut demo, cuman kalau mau ketahuan mau ketangkap kamera TV juga takut juga. Seragamnya jaket UI, jaket UI karena pas extension kan jaket UI. Jangan ketangkap kamera TV. Pernah baris depan gitu ya, dibikin pagar gitu. Tapi emang kadang-kadang ini juga di demo banyak itu kan ada masyarakat kadang nonton itu kan ya. Nonton itu kadang-kadang ada anak kecil bawa batu. Kan dilempar ke polisi ya. Kalau polisinya kan, kan kadang-kadang nggak tahu siapa yang lempar polisinya. Dilempar batu, kesel-kesel, capek, panas-panas suruh jaga demo, disawat batu, dilempar batu. Sama anak kecil kan guyon. Tapi kan dia sakit dong kalau kena batu. Kadang-kadang kayak gitu lah. Terprovokasinya kadang-kadang juga ya dulu dijagain itu lari-lari jaga. Tapi kalau ketangkap kamera TV juga pernah untuk nggak kena. Jadi kelihatan badan saya karena di depan itu kan. Jangan-jangan kelihatan ini, jangan kelihatan. Oh enggak, ada doang. 98. Ya bersama tapi kalau nginep ke DPR saya enggak. Nginep di DPR dulu, dudukin DPR 98 tuh. Yang mau ikut tuh 20 Mei 98 itu nggak jadi demo. Jadi ini terkait dengan desentralisasi. Kalau sentralisasinya waktu itu sangat kuat sehingga ya, kita ini nggak bisa sentralisasi bersama, nggak bisa dan tidak demokratis, diktator itu enggak lah. Kok bilang enak zaman saya gitu ya. Kalau kadang-kadang saya bilang enggak lah. Kalau suruh mengulang lagi ya enggak juga.
20 Mei 98 Trisakti. 20 Mei itu kita sudah mau demo besar-besaran di Monas. Jadi kita Monas karena istana presiden di situ. Kita udah mau demo besar-besaran di Monas. Malam itu demo nggak? Masih on schedule demo. On schedule demo. Terus malam kita juga ketar-ketiran. Di Monas udah panser semua. Di Monas sudah panser semua. Siap-siap. Di Monas sudah panser semua. Subuh-subuh demonya batal. Demo batal, kita kumpul di suatu tempat. Tapi nggak demo. Kita kumpul di suatu tempat. Kita dulu dengerin orasinya Amin Rais kan waktu itu, Pak, yang cukup betul untuk ini, Pak Amin Rais. Awal reformasi di sekitar saya, nah inilah pokoknya kalau tidak demokratis, egaliter gitu. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan atau dijawab. Kan lumayan bupati yang bagus itu kan dulu kan benteng, walaupun jadi gubernur bermasalah gitu ya, bermasalah beneran atau enggak, tapi kan terindikasi bermasalah ya, Bantaeng. Kemudian bupati Tegal juga oke, bupati mana lagi itu banyak yang bagus. Jadi memang desentralisasi kita di kabupaten dan desa banyak yang bagus di sana, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang nggak bagus itu, yang dalam tanda kutip memanfaatkan kewenangan atau tanggung jawab lah kira-kira. Terus kemudian dan euforia tentang terkait dengan desentralisasi juga sama, tidak tanpa biaya, ada biayanya juga euforia itu. Mesti mengalokasikan orang, sumber daya, kemudian biaya untuk suatu daerah yang baru yang bisa jadi di awal-awal itu ya cukup gede biayanya. Walaupun mungkin nggak tahu di kemudian hari itu menjadi lebih efisien atau tidak, ya, tapi di awal-awal cukup gede. Pak, mau bertanya, Pak. Pak, kalau pemberian dana ke daerah itu mekanismenya itu langsung ditransfer ke rekening daerah apa melalui provinsi dulu gitu ya, Pak? Maksudnya nasional, provinsi, baru ke daerah gitu ya, Pak? Kalau yang sekarang, Pak? Langsung ke kabupaten. Atau yang ke dana desa langsung ke desa. Oh, berarti langsung itu sekarang, Pak? Apa yang sejak dulu, Pak? Lupa kalau sejak kapannya ya. Soalnya saya tuh baca itu juga termasuk permasalahan sih, Pak, karena bilangnya itu banyak dana yang terpotong apa gimana gitu, Pak, gara-gara pusat ke provinsi dulu, provinsi baru ke kabupaten gitu, jadi nggak langsung ke rekening daerah gitu, Pak. Gitu. Gini, aku nggak ngerti mekanisme ini ya. Mekanisme kan itu ada DAK ya, DAK terus apa? Dan DAU, DAK. DAU, DAK itu. Kalau di DAU kan dia bebas digunakan daerahnya. Tanya-tanya. Kalau BPN ya dia bebas digunakan untuk daerahnya. Yang saya ingatnya dana desa itu dikirim langsung ke desanya. Dikirim langsung ke desanya, walaupun karena ada cerita juga desa itu dimanfaatkan di beberapa desa itu
dananya ke rekening kadesnya, yang punya rekening desa ya, ke rekening kadesnya atau beberapa desanya itu desanya apa namanya, desanya dalam tanda kutip tidak ada gitu. Dari ini loh ya, benar atau enggak. DAU kalau bayangan saya ini hanya kira-kira ya, kira-kira DAU ya ditransfer ke desanya. Kalau DAK kan terkait dengan program tertentu gitu. Mungkin program itu juga ada di pemerintah provinsi juga, sehingga dikirim ke sana dulu, kemudian baru dikirim ke pemerintah daerahnya. Ya, tapi pemerintah provinsi juga dapat sebenarnya dapat jatah juga gitu. Berarti dapat jatah, terus artinya dapat transferan dari pemerintah pusat. Walaupun apa namanya, otonomi daerahnya adalah ke kabupaten atau desa, tapi pemerintah provinsi juga dapat, dan sebagian dari dana yang dikasih pemerintah pusat ke provinsi itu juga untuk kabupaten-kabupaten di bawahnya gitu. Walaupun kabupaten itu sudah dapat langsung dari pemerintah pusat, mereka juga dapat dari provinsi. Ya kalau mungkin dimaksud itu juga itu bisa jadi. Oh iya Pak. Kalau zaman dulu, sekarang nggak ngerti ya, tapi kalau zaman dulu memang parah banget. Zaman jahiliyah parah tenan. Iya, semakin banyak tangan kan yang sampai ke bawah kan semakin sedikit. Biasanya kan Kalau seperti itu. di satker itu di kantor lah ya, di kantor tempat bapak saya dulu kerja, kemudian di akhir-akhir bapak saya mau pensiun kalau nggak salah. Tapi ya selisih berapa tahun, masih selisih mungkin 4 sampai 5 tahunan. Itu disuruh jadi bendahara. Tapi nggak tahu benar atau salah ya. Atau salah itu ceritanya bapak saya. Bapak saya itu zaman sebelum kayak sebelum 98 atau setelahnya. Wenchon tahun biru sih oleh bilang. Dalam itu ketika dana dapat anggaran ya, dapat anggaran misalkan 100 juta itu. 100 juta, kadang 40 jutanya itu atau 30 jutanya lah, jangan banyak-banyak. 20 jutanya itu diambil oleh kepala kantornya atau diambil oleh yang level provinsi atau bawah saya level kabupaten, level provinsi atau level di atasnya lagi gitu. Diambil kok. Catatannya kamu dapat sekian tapi duitnya enggak sekian. Catatannya kamu dapat 100 tapi duit yang tak kasih cuma 80. Ya terserah nanti pokoknya pertanggungjawabannya atau kwitansinya itu jadi 100 sih. Pokoknya terserah kwitansinya jadi 100 ya. Stres loh. Siap Pak, terima kasih Pak. Zaman dulu. Aku juga pernah jadi bendahara. Terus sekarang sih lebih enak ya bendahara, karena saya nggak tahu lebih enak, harusnya sih lebih enak karena tidak ngurusin apa ya, cuman ngeluarin duit gitu, tidak ngurusin politik polosinya gitu. Saya mungkin kadang-kadang ketan polosinya, tapi nggak tahu benar atau ya, dengan polosinya ini bapak ini apa. Kalau zaman sekarang udah maunya ini harusnya wis lah gelem sesuatu kayak silakan yang lain. Oke.
Pak, terus mau nanya ini Pak, yang terkait tadi loh Pak, yang PPh itu loh Pak. Oh, Saya kemarin kan baca Pak itu seperti ini ya Pak ilustrasinya. Mungkin misal ada orang rumahnya di Bogor, tapi dia bekerjanya di perusahaan Jakarta. Nah, itu kan yang motong PPh-nya berarti kan perusahaan Jakarta ya Pak. Terus nanti berarti kan yang transfer ke pusat berarti kan yang Jakarta itu. Jadi otomatis nanti ya yang dapat PPh-nya itu ya Jakarta gitu. Jadi otomatis pembangunannya itu ada di Jakarta, sedangkan orang yang bayar pajaknya itu ada di Bogor, seperti itu Pak. Jadi ibaratnya itu si pembayar pajak itu tidak mendapatkan imbal balik dari atas pajak yang dikeluarkan. Seperti itu ya Pak ilustrasinya Pak. Ya bisa, kayak gitulah kira-kira. Kayak gitu kira-kira. Ini kan share screen. Mungkin kalau hanya ini aja sih sebenarnya. Screen taruh ini aja ya. Ini masalah kalau bicara kan kira-kira gini. Ini perusahaan ini di Jakarta. Orang tinggal di Bogor atau Tangerang, Bogor atau Tangsel. Dia bekerja di sini kan. Dia bekerja di sini punya penghasilan terus kemudian saya nggak tahu ini kalau dipraktekkan ya dipotong tuh ya, dipotongnya perusahaan. Kayaknya sih tadi ini dipotong perusahaan dibagi ke yang pasti dibaginya adalah ke yang tempat perusahaan ini berada, dibagi ke Jakarta. Gitu Bang. Dibagi ke DKI Tok misalkan. DKI aja. Padahal orang ini mungkin mendapatkan fasilitas DKI. Ya kan? Karena dia bekerja, dia mendapatkan fasilitas di DKI. Di rumah dia mungkin juga mendapatkan fasilitas dari Bogor atau dari Tangsel. Di sini dia mungkin sudah bayar pajak properti itu. Ini ada pajak properti. Mendapatkan fasilitas ini. Apakah atas fasilitas yang dia peroleh di Tangsel atau Bogor ini cukup dibayar dengan pajak properti saja atau tidak? Kan ya question juga. Ngitungnya apakah gampang? Juga mungkin tidak gitu kan. Berapa ini juga mungkin tidak gitu. Tapi ketika ada kontribusi bahwa pemerintah pusat juga mengalokasikan pajak dari orang ini ke 21 orang ini ke Bogor atau Tangsel, maka itu harus ini kan. Udah mempertimbangkan itu loh, mempertimbangkan. Fair gitu. Sudah mempertimbangkan. How much susah lah. Lebih susah lagi ngitungnya. Kalau dipertimbangkan mungkin dia fasilitasnya di sini mungkin lebih banyak gitu ya. Keamanan, polisinya baik. Dan kalau pemerintah pusat tahu, pemerintah pusat kan keamanan ya, keamanan internasional, hukum, agama, fiskal, sama fiskal ya, ada 6 atau nggak salah ya. Fiskal. Nah, kalau dia punya fasilitas, ya wajar. Wajar kalau itu wajar. Tapi
Ya semakin lama semakin mungkin semakin diperhatikan akhirnya. Di daerah juga semakin lama semakin kritis kan ya, ya enggak? Iya, Pak. Udah berpendidikan ya. Oh, warga aku kok pajak di sana tok, ya aku kasih jatah lah. Lama-lama kan, lama-lama kan ya, tapi ya tergantung di ininya, tergantung nanti ke konstelasi politik dan keputusannya semacam apa. Tapi paling enggak wacana-wacana itu sudah mulai lah. PMK itu sudah lama belum kan? Sebelum pandemi itu aku jadi kaprodi itu tahun berapa? 2020 kita ngadain seminar terkait perpajakan terkini itu. Perpajakan terkini, kemudian ada isu-isu kayak gini. Mungkin sebelumnya juga sudah. Ya kayak sama. Slide. Nah kan, biaya pendidikan nggak tahu ya dari mana ya. Ini sekolah itu ya. SMA yang paling SMA 8 Jakarta itu. Di Tebet banjir. Kalau senang juga. SMA aku dulu SMA 3 Semarang, SMA Timurnya. Itu banjiran juga. Di tengah kota tapi banjir. Lainnya nggak banjir, SMA aku banjir. Nggak ngerti kenapa. Salurannya macet di situ. Itu banjir sendiri. Yang lainnya nggak banjir, tempat banjir. Oh, ini terus. Saya dalam Jakarta itu. Duitnya mungkin nggak tahu dari DKI itu apa enggak. Kalau seandainya dari duitnya dari DKI itu, terus kemudian yang sekolahnya ada dari daerah lain. Ya kalau kuotanya 5% ya. Nggak tahu kuotanya berapa. Nah, kalau kuotanya 20% misalkan, terus yang DKI, padahal dia yang bayar. Padahal dia yang bayar. Ya ini kan sebenarnya ini. Sebenarnya. Fair enough apa enggak sih? Cukup fair apa tidak? Gitu. Ya, pokoknya di ya, DKI amal boleh juga. Nongol ada yang kalau di bukunya itu ya tadi ada mana desentralisasi, kemudian tipe model itu fit their apa namanya food with their fit, jadi bisa milih
kira-kira yang pas saya tinggal di mana. Biasanya itu tercapture semua di harga rumah. Biasanya tercapture di milih harga rumahnya, walaupun apa namanya, di harga rumah. Kalau saya dulu milih rumah juga sama. Milih rumah di Jakarta pilihannya mana? Pilihannya tuh sebelum saya sekolah itu ya pokoknya Juramau. Pokoknya Juramau. Sedang kampus. Dekat sama kampus. Saya lulusan kampus. Pokoknya dekat sama kampus. Pokoknya Juramau. Oke. Terus kemudian saya kuliah di Jepang, terus kemudian transportasinya beberapa. Saya sebelum kuliah di Jepang tuh nggak pernah naik KRL, pernah belas tidak dalam pikiran saya karena lihat situasinya ini, apa namanya, untel-untelannya dan sebagainya. Setelah saya di sana juga untel-untelan juga, tapi belum pernah pengalaman untel-untelan apa namanya atau padat banget naik KRL di Jepang itu belum pernah. Saya pernah dorong-dorong saya di daerah desa di Minami Wonuma di desa banget sebelah kampus saya sawah. Ya, setelah itu pengalaman itu ya, di rumah di mana ya? Sebelum kuliah itu ya semuanya sekitaran kampus. Terus kemudian terus kuliah di Jepang dan lulus gitu kan, mau cari rumah. Karena rumah di mana? Dulu saya ditawar rumah ya memang belum, sebelum saya kuliah ke Jepang. Ditawarin tinggal di daerah kalau sampean pernah main ke Geraha Raya di sana, di Geraha Raya atau berapa itu cukup jauh, mahal, dan beberapa daerah itu spotnya gelap banget. Waduh, sampai sana ini cukup mahal. Terus sama sama teman saya itu ya, teman saya ayo kita main ke sana. Sampai ke rumahnya tuh ukurannya berapa ya? 72 apa berapa? 72 kali. Itu kan selisih jauh sama rumah saya di kampung. Waktu nengokin rumahnya, loh kok sudah mentok pintu belakang. Mahal banget, tapi kok mentok pintu apa namanya, masuk pintu depan, pintu belakang itu kelihatan. Ya, masih kira-kira nggak jadi. Karena ada beberapa spot yang gelap itu dan waktu itu belum ada ojek online, angkutan yang 09 itu sampai sana dan itu kan sampai malam-malam. Sampai sana cukup menyulitkan. Terus setelah lulus dari rumah, dari rumah di mana? Ya di sekitaran, masih dekatan kampus, tapi yang apa namanya, yang ke stasiunnya itu tidak terlalu jauh. Kenapa stasiun? Karena sudah ngerasain apa namanya, waktu itu nyobain naik kereta ya, setelah dari Jepang nyobain naik kereta, ternyata secara total perjalanannya itu nggak tahu lebih singkat atau tidak, tapi lebih nggak capek waktu naik kereta itu, lebih nggak capek karena cepat, di keretanya cepat itu. Kalau proses ke stasiunnya kalau dekat kan nggak capek juga. Pilihannya di Bekasi, Depok, sama Serpong. Bekasi sama Depok, Bogor itu kan stasiunnya banyak banget. Artinya dari ke kantor saya di Blok M atau di Selipi, stasiunnya kalau di sana banyak banget. Di Banten mungkin juga sama. Stasiunnya banyak banget. Kalau tiap stasiun berhenti agak repot juga. Maka pilihannya udahlah jadi Serpong, sebelum Serpong. Di Pondok Ranji itu ramai banget. Orang udah brutal mau masuk kereta itu. Dia bilang gitu, brutal. Karena udah ngeri banget ya. Udah dorong-dorongannya tuh sadis. Dorongannya sadis di Pondok Ranji. Nah, pilihan stasiun setelah Pondok Ranji itu Juramau sama Sudirman. Sekarang kesadisan itu hampir bergeser ke
Jurang Mangu. Karena udah terus kemudian ya mungkin sama ya KAI bikin terobosan lah. Itu ada kereta yang berangkatnya dari stasiun Sudimara. Dulu dari Serpong atau satu yang lebih jauh lagi, sekarang udah dari Sudimara. Kenapa kalau di Serpong ya stasiunnya cuma di Serpong kalau nggak salah Sudimara, Jurang Mangu, Pondok Ranji, Kebayoran, Palmerah, Tanah Abang, udah sampai Tanah Abang. Sekitar 30 menitan lah kalau Serpong mungkin 40 menit. Kayaknya nggak terlalu lama, Ya sudah pilihannya ke Serpong, walaupun dulu itu kayaknya paling sering gangguan di Serpong. Kalau hujan sedikit, soalnya ada aja. Tapi pilihan kadang-kadang ya itu pilihannya terrefleksikan sebenarnya di harga rumah. Terrefleksikan di harga rumah. Biasanya. Tapi nggak tahu ya kan di Indonesia kan PPh-nya tadi masih PPh pusat ya, PPh pusat artinya kalau di Amerika itu kan negara bagian ini mengenakan pajak penghasilan sekian persen, di negara bagian sebelahnya lagi sekian persen, beda-beda. Jadi mungkin pilihan itu kerasa. Jadi di Prancis, teman saya yang pernah dari teman yang punya suami orang sana, kebetulan teman waktu kuliah S2 ini udah pernah main ke Jogja waktu itu. Jadi dia ngomong gas gratis, terus gas yang bayarnya nggak mahal, gratis apa nggak ya? Bayarnya nggak mahal, terus apa gratis? Tapi pajaknya ya mahal. Mungkin sekitar 30% sampai 40%. 40%. Ini pajaknya juga cukup lumayan. Nah, orang sini mungkin ngeles juga gitu kan. Ngelesnya apa? Kalau dulu KTP-nya double. Ngeles dua. Ngeles semuanya. Apa namanya? Perusahaan pemiliknya siapa, dan jadi direkturnya siapa, nanti bayar pajaknya piye. Silakan kalau mungkin ada yang lain. Saya dulu pernah ada teman SMA saya itu yang lucu. Sama saya, dia tadi terlepas dari SMA ini yang bayarin siapa, SMA terlepas dari biaya dari kamu. Sama saya SMA 3 Semarang itu waktu saya sekolah di sana, rasa-rasanya itu SMA paling murah. Rasa-rasanya saya bayar, seingat saya bayar KSP bulanan itu 7.500 dan itu hampir nggak ada di Semarang itu yang lebih murah dari itu SMA. SMA swasta pun yang itu kayaknya nggak ada yang segitu. Dan yang lebih murah dari itu. 7.500 benar. SMA swasta kayaknya juga cukup lumayan mahal. Itu di luar ini ya, di luar biaya
di luar biaya apa namanya gedung dan sebagainya, cukup murah. Dan suatu saat yang teman saya ada yang bayar langsung setahun gitu, karena kadang-kadang ada anaknya pejabat atau anaknya yang biasanya anak pejabat dan pengusaha biasanya di SMA 1 Semarang kalau saya tidak keliru menganalisis itu. Ya di sana bayar langsung setahun, dan kemudian di belakangnya ada yang lucu tuh, teman saya kan dulu juga tadi ya, terlepas fair enough atau tidak itu, kadang-kadang ada yang zaman dulu ya, sekarang kan PPDB transparan semua, dulu kan kadang-kadang masih nyogok lah atau apa itu, nyogok untuk masuk sekolah itu sama juga ada yang nyogok, dan benar-benar itu saya tahu karena dianya lucu, dia kan bandel itu ya. Bandel terus mau dikeluarin gitu. Kalau bandel mau dikeluarin terus joknya sama teman-temannya dia itu, joknya sama jok dia ke teman-temannya itu, lawang aku mlebu nyogok masa masih tok kayaknya. Saya masuk aja nyogok masa masih keluar. Salah. Ya, semoga kalau dia lainnya, sorry kalau malah lantur kemana. 12:39. Mungkin 6 menit lagi. Desentralisasi fiskal. Penilai. Kalau tidak mungkin bisa cukupkan selama liburan ya, selamat liburan. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan selama ini. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Sudah pada boleh mudik ya, protokol kesehatannya jangan kendor-kendor banget. Karena ada mulai beberapa ini jangan kendor-kendor banget ya, jangan kendor-kendor banget. Sudah pada mulai nanti mudik dan sebagainya, kumpul-kumpul juga sudah makin banyak, walaupun sampean mungkin tidak dalam tanda kutip mungkin tidak terlalu beresiko, tapi kalau terkena ke yang lain yang lebih beresiko juga juga beberapa mungkin berdampak cukup signifikan. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aku kan ya.